Oke, selamat siang Ibu Silvi. Siang Bu Asriani. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik, puji Tuhan, baik. Siap melaksanakan kegiatan kita hari ini? Siap Bu, saya sangat siap. Oh iya. Jadi saya perkenalkan dulu. Jadi saya di sini sebagai observer nanti di sini, Bu, atau pengamat. Jadi akan melihat atau mengamati serta menilai nanti kegiatan praktek coaching dari Ibu Silvi ya, Bu ya. Iya, baik Bu. Ibu Silvi di sini sebagai coachnya ya. Iya, betul Bu. Iya. Sudah ada coachingnya Ibu? Ada Oh, sudah. nanti coachnya Pak Fajri Bu. Oh, Pak Fajri ya, Pak, Bu ya. Iya, Oke, sebelum kita memulai praktek percakapan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan dulu. baik Bu. Oke, siap. Ibu Silvi, kira-kira dalam praktik coaching ini nanti, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan menurut Ibu? Saya lebih ke yang pendengaran aktif ya Bu. Jadi kan ada 3 ya kompetensinya kan, kesadaran penuh, kemudian pendengaran aktif sama pertanyaan berbobot. Saya lebih kepengen yang dikembangkan yang pendengaran aktif. Seperti itu Bu, karena saya punya kebiasaan mendengarkan dengan berpikir gitu. Sementara kan kalau dalam paradigmanya coaching itu kita tidak diperkenankan kan untuk mendengarkan dengan berpikir gitu. Jadi saya kepengen mengembangkan di kompetensi itu pendengar aktif. Pendengar aktif, Bu ya. Dari 3 kompetensi yang diharapkan sebenarnya, Bu. Iya, 3 kompetensi itu tadi apa aja, Bu, menurut Ibu? kesadaran penuh, kemudian pendengaran aktif, kemudian yang terakhir kan pertanyaan berbobot. Jadi ya memang saya kepengen yang pendengaran aktif seperti itu. Pendengaran aktif ya. Kalau pendengaran aktif ini kira-kira nanti apa yang akan ingin dinilai, Bu? Kalau kompetensinya? Pendengar aktif di sini yang kepengen saya nanti dinilai, diobservasi apakah saya sudah bisa mendengarkan dengan baik. Karena kadang-kadang tuh nanti kelihatan Bu, saya tuh ngerasa kayak kepengen jawab gitu loh Bu. Jadi kalau misalkan ada orang nanya gitu ya, saya kadang-kadang tuh karena sudah tahu arah pembicaranya mau kemana gitu, atau ini pasti bisa nebak gitu loh, ini pasti nanti akan buntu ke sini kayak gitu. Itu kadang-kadang tuh sudah kepengen menjawab gitu. Nah, jadi saya sih melihatnya kalau saya sudah bisa duduk dengan tenang dan memberikan waktu kepada coachnya untuk mengeluarkan pendapatnya, berarti saya sudah berhasil gitu. Oh, begitu ya, Bu ya. Iya. Terus Ibu Silvi, kira-kira ini praktek coaching ini sudah yang keberapa kali, Bu? Apakah sudah pernah melaksanakan praktek coaching sebelumnya? Sudah pernah ya Bu, dengan prakteknya PGP berarti kan 2 kali ya sama teman sendiri. Tapi sebenarnya sepertinya saya sudah pernah, tapi memang bukan saya sebagai coach, tapi saya sebagai coachee. Karena kan ketika kepala sekolah saya kan setiap tahun rutin 2 kali melakukan supervisi akademik dengan cara yang seperti ini. Menurut Ibu Silvi, karena sudah pernah melaksanakan praktek coaching ini, kira-kira Ibu Silvi ini berada di level berapa sekarang? Dari skala 1 sampai 10? Kalau untuk praktek coachingnya sendiri ketika saya ada di posisi coach ya Bu, saya pikir saya masih ada di 5. Posisi 5 ya, kenapa? Iya, karena ya itu tadi, satu, kalau kesadaran penuhnya saya pasti sudah dapat. Karena saya tahu ketika saya berbicara dengan orang, saya selalu membiasakan diri saya hadir sepenuhnya untuk orang itu gitu. Tapi kalau yang pendengar aktif itu ya tadi, saya tuh kadang-kadang tuh suka kebiasaan kepengen motong pembicaraan orang karena saya sudah tahu nih orang maunya ngomong apa, kayak gitu loh. Kemudian kalau yang pertanyaan berbobot, nah memang itu juga perlu berlatih, tetapi buat saya daripada itu masih lebih ke fokusnya ke yang pendengar itu. Ibarat kata kalau saya tidak mendengarkan secara aktif kan otomatis memang saya tidak bisa mengeluarkan pertanyaan berbobot gitu loh. Pertanyaan berbobot itu menurut saya akan muncul kalau saya mendengarkan dengan baik kan gitu. Kadang-kadang kan karena saya mendengarkannya sambil berpikir, akhirnya saya mau nanya apa tuh udah keluar gitu karena fokus dengan jawaban yang sudah ada di kepala saya kayak gitu. Oh iya. Terus tadi posisinya berada di level 5 Iya. ya? Oke. Kira-kira nanti setelah menurut Ibu Silvi, kira-kira nanti kalau setelah kegiatan praktek coaching ini, kira-kira Ibu ingin mencapai level berapa, Bu?
Ya paling enggak 8 ya. 8 ya? Iya. Kenapa? Karena ya saya berharapnya kan bisa benar-benar menerapkan ini ya, karena memang tujuannya proses coaching ini kan yang saya tahu untuk memang menggali potensi uh, koci, bukan untuk kita menggurui atau bukan untuk minta pendapat kita. Ketika koci itu datang ke kita, tujuannya bukan kita yang menyelesaikan masalahnya gitu. Sebenarnya menurut saya ini sama mirip dengan prinsipnya konseling ya. Prinsipnya konseling itu kan kita kalau kita datang ke psikolog, psikolog itu tidak akan memberikan solusi dan memang tidak boleh gitu. Jadi kita membiarkan coachnya ini berpikir sendiri, bertanggung jawab dengan keputusannya sendiri. Kita hanya membantu dia bisa menggali ke dalam dirinya sendiri. Nah, itu yang menurut saya kenapa saya tidak menunjukkan angka 10 karena kayaknya untuk satu kali ini belum apa ya, itu kan proses ya. Proses ya Jadi untuk praktek lagi. nah kalau untuk hari ini saya kepengennya setidaknya bisa terlihat sampai di 8 gitu. Kalau nanti banyak berlatih ya harapannya tentu bisa sampai di Bisa 10. sampai ke level 10 ya Ibu Iya, ya. Oke. baik. Selanjutnya Ibu, kira-kira menurut Ibu Silpi, indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan tadi itu kira-kira apa, Bu? Saya tidak menunjukkan keinginan untuk menjawab sebelum coachnya selesai bicara, kemudian tidak memotong pembicaraan coach, kemudian memberikan kesempatan kepada coach untuk berpikir lebih jauh ke dalam dirinya, kayak gitu. Tadi Ibu indikator apa yang ingin dikembangkan tadi di pendengarannya ya, Iya. mendengar secara aktif ya. Kira-kira bagaimana supaya Ibu Silpi ini memancing si coach ini supaya bisa mengeluarkan potensi-potensinya Ibu, supaya bisa mendapatkan solusi-solusi terbaik untuk penyelesaian masalah. Nanti mungkin tergantung dari sejauh mana coachnya memberikan jawaban atas satu pertanyaan ya Bu. Kalau misalkan nanti coachnya bisa dipancing dengan satu pertanyaan, misalkan saya bertanya apa yang jadi masalahnya, apa kendalanya, nah nanti mungkin bisa dikembangkan dari pertanyaan-pertanyaan itu. Misalkan nanti si coach ini Ibu memberikan pertanyaan tetapi si coach ini membulat, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Saya akan mencoba untuk mengarahkan si coach supaya kembali ke titik awalnya, yaitu karena kenapa saya kok minta pendengaran aktif, karena kalau misalkan saya tidak mendengarkan aktif, sudah dengan ada jawaban di kepala, pasti kan kesadaran penuhnya nggak dapat tuh. Iya. Nah, akhirnya nanti kalau sudah coachnya bulat, saya nggak tahu ngarahinnya gimana gitu. Makanya harus belajar untuk mendengarkan dengan aktif supaya nanti bisa ketemu, mengarahkan kembali coachnya kepada poinnya yang penting. Iya, oke, sip. Baik Ibu Silpi, dari yang tadi saya tangkap, berarti Ibu Silpi nanti ingin kompetensi yang ingin diobservasi nanti pada saat percakapan atau praktek coaching itu adalah pendengaran aktif ya. Iya, Ya, betul. itu yang akan kita laksanakan atau yang akan saya amati nanti. Iya, baik. Oke, bagaimana? Sudah siap? Siap, Bu. Oke, langsung saja kita laksanakan praktek coaching untuk selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Sudah 3, sudah ya. Oke. Selamat pagi, Pak Fajri. Pagi, Bu. Baik-baik saja? Alhamdulillah, baik-baik aja saya. Baik, syukur ya. Oke. Kita mau proses coaching Pak Fajri hari ini. Kira-kira apa nih masalah yang mau kita bicarakan bersama? Ya, saya sebenarnya ada masalah ini di sekolah. Kebetulan kan wakakurikulum di sekolah. Jadi ini ya adalah guru-guru yang kalau menurut saya ya nakal. Nggak mau ngajar gitu nah. Berarti ini maksudnya guru-gurunya tidak mau mengajar gitu ya? Bukan guru-guru sih. Salah satu. Kemarin itu ada lumayan berapa orang gitu kan. Terus sempat saya panggil juga gitu. Kemudian tersisa 1 kayaknya ini. Dari info sih yang saya dapatkan tersisa 1 ini.
Oke, baik, berarti ini yang mau kita bicarakan Pak Fajri sebagai Waka ya, punya tanggung Mhm. jawab untuk mengamati guru-guru, kemudian guru-gurunya ibarat kata tadi disebutkan dalam tanda kutip nakal, tidak mau Mhm. mengajar, Mhm. tetapi ini sudah pernah dilakukan solusi, tersisa 1 ya. Iya. Jadi ini yang mau kita bicarakan, gimana nih menyelesaikan yang 1 ini gitu Iya, ya. betul. Ya, baik. Oke, kita mau definisikan dulu ya Pak Fajri. Menurut Pak Fajri, nakal yang dimaksud ini bagaimana? Apakah hanya tidak mau mengajar saja atau dalam hal misalkan yang lain juga gitu? Oke, jadi sebenarnya ini kan saya kemarin ada beberapa orang, kemudian saya panggil sempat waktu itu, kemudian sudah ada perubahan, masih tersisa 1. Ini saya juga mendapat laporan dari anak-anak dan juga dari guru-guru. Dia ini gurunya ya kayak malas masuk kelas gitu, nah. Itu kadang-kadang kalau kita bel masuk kelas itu kan kayak bisa masuk ke kelas itu setelah 1 jam pelajaran. Lama kan itu kan, Iya, iya. 1 jam pelajaran. Nah itu kan dulu sempat terlihat aman. Ini masuk ke kelas, ternyata saya juga dapat dari info itu dari anak-anak itu masuk ke kelas itu nggak ngajar, ngobrol atau main HP. Nah ada yang lebih parah lagi, minta tethering sama anak-anak. Oh, oke. Nah ini maksudnya saya itu sudah ini Bu, sudah panggil kemarin saya apa sih teguran lah, saya kasih teguran ini ABC gitu kan, saya sampaikan. Maksudnya nih mau ngapain lagi, sudah saya tegur kemarin kan, gitu sih. Baik, ini berarti definisi malasnya buat Pak Fajri itu adalah ketika dia Nakal. iya, definisi malas atau nakalnya menurut Pak Fajri itu berarti orang ini, guru ini tidak mau ngajar, masuk sekolah lambat, masuk Iya, kelas lambat, kemudian tadi tidak ngajar malah main HP, ngobrol sama murid, kemudian yang lebih parah adalah minta tethering dari murid ya. Oke, baik. Kalau menurut Pak Fajri, kira-kira kan tadi disebutkan bahwa sebenarnya ada banyak. Kemudian Pak Fajri sudah melakukan beberapa hal, kemudian sisa 1 ya kan. Nah, kalau misalkan kita rate nih, yang sisa 1 ini sebenarnya apakah sama sih dengan yang lain juga malas atau ini kasusnya beda-beda? Masalahnya. Iya. Kan tadi kan yang bermasalah ibarat kata yang nakal tidak mau ngajar itu kan banyak. Kemudian kita kan tadi definisikan malas tuh seperti apa. Nah, apakah semuanya yang kemarin itu sama atau yang sisa 1 ini beda sendiri gitu? Nah itu saya nggak tahu. Nah memang waktu saya panggil, saya itu cuma ini loh kayak, Bu saya dengar ini kira-kira bisa nggak Bu supaya nggak jangan terulang. Kita kan tidak enak sama wali murid karena yang datang ke sekolah ini itu ya kalau dikatakan cuma untuk menggugurkan tanggung jawab datang ke sekolah ya mungkin ada siswa kayak gitu. Cuma kan ada yang siswa-siswa kritis yang mereka mau belajar datang ke sekolah. Nah itu kita juga harus mempertanggungjawabkan karena juga ini akhirnya kan menjadi wajah sekolah kan. Padahal yang lain aman-aman aja. Tapi karena 1 orang ini kan jadi ya paham aja netizen kan. Karena 1 jadi pada ini semua gitu, dinilai semua rata gitu. Jadi waktu itu memang saya meminta kayak semacam teguran gitu. Memang belum identifikasi masalah sih, saya nggak tahu jadi kenapa. Dan yang lain juga itu bisa berubah. Itu asumsi saya, ya paling mungkin karena saya tegur kemudian dia tidak mau ditegur lagi gitu. Oh, tapi sebenarnya guru-guru yang lain tadi yang yang Bapak sebut nakal itu punya kasus yang sama dengan
guru yang satu ini atau tidak? Maksudnya kasus Kan ini ceritanya tadi Bapak menyebutkan bahwa ada guru-guru yang nakal beberapa nih. kemarin sebelumnya. Iya, terus karena Bapak sudah menyelesaikan beberapa, sisa satu kan. Nah, yang sudah selesai ini sebenarnya apakah punya kasus yang sama, tidak suka mengajar, suka main minta tethering ini, kemudian atau punya definisi malas yang lain? Enggak, jadi kondisinya kemarin enggak banyak sih, paling 3-4 orang gitu. Dapat laporan juga, terutama dari piket kan, guru piket. Ini mereka itu agak lama di ruang guru. Ya, kadang juga terlambat datang. Nah, sebetulnya permasalahan awal kan dari situ ya. Saya belum menggali terlalu jauh karena saya pikir ini harus diberesin dulu. Karena kalau ini aja nggak beres, bagaimana dalamnya gitu kan. Nah, jadi kemarin tuh permasalahan yang saya panggil karena itu laporan yang saya terima. Kemudian kan sisanya kan udah beres nih, ya kan udah beres, udah paling lama 5 menit lah habis bel itu udah pada ke kelas. Itu paling lama kembali ke kelas. Nah, ini ada yang satu ini yang masih. Nah, karena ini masih, jadi yang lain udah nggak saya, maksudnya nggak fokus ke itu lagi Yang lain, kan. Jadi yang fokusnya cuma sama yang satu orang ini aja gitu kan. Oh, berarti nih ceritanya gini ya, Bapak pertama kali itu nemukan 3 atau 4 guru Betul. tidak masuk di kelas pada jamnya. Bukan tidak masuk di kelas, lambat masuk ke Oh, kelas. ya lambat masuk di kelas pada jamnya ya. Terus habis gitu Bapak sudah melakukan teguran, yang lainnya bertobat lah Iya, ibaratnya. betul. Itu ya. Sempat terlihat bertobat. Saya nggak tahu itu dia betul-betul bertobat atau tidak. Bertobat ya. Atau tidak. Jadi sempat kemarin jalannya udah bagus, cuma itu bertahan 1-2 bulan aja gitu. Namanya tobat lagi. Oke, Tapi baik. yang satu ini aja gitu. Nah, kemudian Bapak mendapati dia juga ternyata nggak ngajar di kelas. Tethering itu setelah masalah satu itu muncul ya. Setelah ini akhirnya kan ada laporan lagi dari guru. Nah, saya akhirnya juga jalan-jalan, nemui siswa, ngobrol sama siswa. Nah, ternyata juga dari siswa ada laporan. Enggak yang datang ya, enggak siswa yang datang, Pak, lapor Pak gini. Maksudnya saya ngobrol, ternyata saya dapat informasi dari siswa seperti itu. Nah, tuh, ih, Pak, masa Pak saya dimintain tethering Pak sama saya kayak gitu nah. Ya kalau kamu enggak punya jangan kasih, enggak berani Pak saya kan guru kan jadi kayak gitu kan anak-anak kan. Baik-baik. Berarti kan dari satu kasus, dari satu hal, kemudian Bapak akhirnya observasi, ternyata mendapati banyak hal yang Ibu atau Bapak lakukan ya, maksudnya guru ini lakukan yang ternyata wah ini rapot malasnya banyak banget gitu kan. Oh, baik-baik. Nah, kan tadi Bapak sudah dapat nih, sudah mengobservasi kasusnya, oh kan ternyata beliau begini gitu kan, sudah tahu. Tapi itu kan semua hasil observasi ya Pak. Setelah itu apa yang Bapak kemudian lakukan? Saya belum ada melakukan apa-apa ini. Oh, belum ada lakukan apa-apa. Makanya kira-kira saya ngapain ya gitu, makanya saya kesini gitu loh. Baik-baik. Jadi yang baru dilakukan adalah mencari kebenarannya bahwa sejauh mana sih rasa malasnya ibu ini, apa yang kasusnya apa aja gitu ya. Iya. Ya, baik. Berarti kan ini Bapak kepengen tahu ini kira-kira nih apa yang harus saya lakukan. Ini kan sudah ketemu kasusnya, ternyata tidak hanya masuk hadir ke sekolah dengan hadir ke kelas dengan terlambat, tetapi juga ketika observasi dilakukan ke murid, ke guru-guru yang lain, oh ternyata juga masuk kelas terlambat, minta tethering, kemudian juga tidak ngajar gitu ya. Oke, baik. Menurut Pak Fajri, kira-kira Bapak punya definisi guru yang tidak malas itu seharusnya seperti apa? Ya sederhana aja saya mengajar. Pokoknya saya tuh sebenarnya nggak neko-neko. Saya tuh cuma minta guru-guru itu masuk sesuai waktunya lah. Masuk ke kelas itu sesuai waktunya. Saya juga nggak nyuruh guru berlama-lama di dalam kelas gitu kan. Ya kalau berlama-lama anak-anak senang dan tidak mengganggu orang ya silakan gitu kan. Saya sederhana itu, dan ketika sudah sampai di kelas sampaikanlah apa yang harus disampaikan. Maksudnya itu hak anak-anak kan mereka untuk supaya dapat ilmu lah istilahnya itu dari
sekolah ini. Saya enggak macam-macam saya. Yang penting harus minimal dia harus masuk dalam kelas lah, mengajar dengan baik. Berarti di sini poinnya yang Pak Fajri harapkan sebenarnya beliau ini lakukanlah sesuai tugasnya gitu ya, karena beliau harus mengajar, ya mengajarlah datang tepat waktu, kemudian ya kalau di kelas ya mengajar, bukan main ngobrol terus minta tereng seperti itu. Baik, Pak Fajri pernah nggak mengamati bahwa kan ini ada yang sudah cuma dikasih tahu sekali berhasil nih gitu. Kira-kira kenapa mereka kemudian mau akhirnya berubah? Saya tidak bertanya ya. Jadi mungkin asumsi saya sendiri aja nih. Ya mungkin itu ya yang pertama karena ditegur. Ya. Ya mungkin ya tidak mau ditegur lagi. Gitu kan karena ya eh kayak apa ya? Saya juga udah ngomong ini teman-teman yang lain juga protes. Mungkin protesnya tidak ke Bapak Ibu, tapi protesnya ke saya. Kenapa? Gaji sama, beban sama, tapi tidak memikulnya dengan sama gitu. Iya, benar. Iya kan? Betul. Kayak gitu. Mungkin juga mereka agak ini tersentuh barangkali hatinya berpikir juga karena dilihat sama teman-teman yang lain kan. Jadi gak enak harusnya sama teman-teman yang lain gitu. Baik, berarti tadi kan teman-teman Bapak asumsi Bapak bahwa oh karena ditegur mereka tidak mau ditegur lagi, tidak enak, jadi akhirnya berubah. Apakah cara yang sama ini juga pernah dicoba kepada rekan Bapak yang satu ini? Kan Bapak sama ditegur. kemarin. Cuma memang yang ini belum saya apa-apain nih sampai sejauh ini. Saya baru terima laporan. Nah, saya tuh kayak gamang gitu nah mau ngambil tindakan seperti apa gitu. Oh, berarti ini sudah sempat ditegur bersama-sama mereka ya? Mereka barengan kemarin. Iya. Cuma Kemudian, waktu itu nggak barengan dipanggilnya. Satu-satu gini, iya. satu-satu gini. Oh, baik-baik. Menurut Pak Fajri, kira-kira apa sih yang Bapak amati dari guru ini? Misalkan kayak karakternya atau apa, ada sesuatu hal yang pernah Bapak lakukan yang akhirnya jadi dapat poinnya, ini gimana sih ibu ini kayak gitu. Ke yang mana nih? Yang satu ini, Yang satu itu. iya. Jadi apa yang kan Bapak ini tadi terima laporan nih dari guru-guru gitu kan. Terus kan Bapak bilang dari murid juga kan. Terus kan Bapak tidak lakukan apa-apa nih. Nah, berarti kan ini mau tahu rencananya sebenarnya mau ngapain gitu kan ke guru ini. Nah, apakah Bapak pernah tidak mengamati misalkan ibu ini seperti apa kesehariannya? Apakah hanya dalam hal mengajar saja beliau ini masuk terlambat? Bagaimana dengan datang sekolah dan sebagainya kayak gitu. Ibarat kata kalau disiplin apa hanya dalam hal kehadirannya di sekolah apa di kelas gitu loh. Yang saya perhatikan sih dia kehadiran di sekolah juga tidak begitu disiplin, tidak begitu antusias dalam kegiatan sekolah. Karena di sekolah kan ada juga kegiatan yang bareng ya, kayak misalnya rapat dinas itu kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Terus kalau kayak upacara kayaknya udah lama betul saya nggak ketemu nih upacara. Terus kalau kayak senam juga kan kita setiap hari Jumat senam ya kayak gitu. Oke, berarti ini dalam semua hal ya. Pada dasarnya kan berarti dalam semua hal. Asumsi saya gini nih, saya tuh dapat info dari teman-teman, katanya ini ada jualan. Nah itu cuma bukan dia aja satu-satunya yang jualan di sekolah itu gitu. Yang lain bagus aja gitu. Tapi Bapak sudah pernah mencoba untuk berkomunikasi dengan ibunya untuk mengkonfirmasi benar nggak nih jualan misalkan kayak gitu. Belum, makanya kan saya sebelum apa yang harus saya lakukan saya kesini dulu kira-kira apa ya bagusnya gitu. Oh baik, berarti ini kan Bapak sudah punya data nih, banyak kan? Oh ini ibarat kata ya kita tidak bisa bilang kesalahan ya, tetapi kekurangan lah ya. Kita sudah tahu kekurangan guru ini A, B, C, D gitu. Kemudian kita sudah dapat juga bahwa oh ya ini karena dengar-dengar dari teman bahwa beliau ini ada jualan. Iya. Tapi kok ya yang lain juga jualan. Yang lain juga jualan masalahnya. Nah berarti kan di sini ada masalah, ada kendala ya. Nah kira-kira apa sih yang rencana yang terpikirkan sama Pak Fajri untuk supaya sekiranya bisa menyelesaikan masalah ini? Ya sebetulnya ya itu yang dari diomongin tadi kan Bu Silvi kan nanyain saya kan kira-kira kenapa, kayaknya saya harus cari tahu juga kenapa sama ibu ini. Memang itu yang belum saya lakukan. Oh baik-baik. Di pertemuan sebelumnya itu
yang saya panggil rame-rame itu kan saya cuma kasih teguran ya. Hmm. Nah, saya jujur nih, saya nggak tahu alasan masing-masing yang kemarin yang saya panggil. Saya cuma tegur. Nah, alhamdulillah itu ada efeknya. Cuma nggak 100%. Nah, yang ini kalau makanya dari tadi kan kalau ibu tanya saya nggak tahu nih, jujur aja nih alasannya apa, kenapa. Memang belum mengidentifikasi masalah saya. Oh, berarti begitu dapat laporan, Bapak langsung menegur gitu ya? Yang kemarin iya. Jadi tanpa bertanya dulu, ini kira-kira alasannya kenapa, kayak Enggak. gitu enggak ya? Hmm. Berarti tidak tidak mengobservasi secara mendalam Betul, dulu, langsung menegur. Nah, menurut Pak Fajri, apakah ketika itu kan tanpa observasi ya, Hmm. langsung menegur begitu, apakah itu adalah suatu rencana yang kira-kira baik dilakukan dan efektif atau tidak? Kalau yang kemarin mungkin saya bisa nilai ya 60-70% efektif Mm-mm. karena berubah. Iya, oke. Nah, tapi kalau untuk yang satu ini sepertinya saya harus cari tahu deh masalahnya untuk menyelesaikan, cari solusi bareng kayaknya ya. Oh, baik. Berarti cara yang Bapak lakukan tanpa observasi tadi ke beberapa guru efektif nih berlaku, tetapi ke yang satu guru ini tidak. Tidak berlaku. Jadi memerlukan observasi yang lebih mendalam. Betul. Contohnya tadi kayak Bapak bilang, oh harus cari tahu kenapa gitu ya. Nah, selain kira-kira mencari tahu kenapa, kira-kira kalau misalkan nanti sudah tahu nih kenapanya, apa yang akan Bapak lakukan? Itu solusi. Kamu maksud saya nanti ini kayaknya mau saya kayak gini deh, ngobrol kayak gini aja dari hati ke hati ya. Tanya nih kenapa sih gitu kan. Gimana nih anak-anak apa nggak dipikirin gitu kan. Mm-mm. Terus apa nggak merasa risih dengan apa yang sudah dikasih Mm-mm. sama pemerintah, maksudnya gaji gitu Iya, kan. Terus apa yang dikasih ke siswa gitu. Kayaknya saya mau kayak gitu deh, ngomong dari hati ke hati gitu. berarti melakukan coaching ya, boleh Sepertinya, dibilang begitu ya. sepertinya saya akan melakukan coaching deh. Iya, cari solusi bersama, cari tahu kenapa Iya. gitu ya. Oke, ini berarti ibarat kata Bapak ingin melakukan komunikasi dengan guru tersebut. Mm. Kira-kira ada lagi selain tadi cari tahu kenapa, cari solusinya bersama, atau melakukan proses coaching itu, terus apa lagi? Monitor ya pasti. Monitoring ya. Jadi setelah obrolan gitu kan, ketemu solusi, sepertinya saya mau monitor juga nih nanti. Kalau dari 3 cara ini menurut Bapak, jadi cari tahu kenapa, kemudian cari solusi bersama, kemudian monitoring, mana yang menurut Bapak hal yang pertama kali banget harus ditahu? Saya harus panggil kayaknya. Saya Harus panggil. panggil dulu ya. Baik. Nah, Pak Fajri, kan tadi kan sudah tahu ya, jadinya Bapak akan panggil ibunya, atau Bapak ya, saya tidak tahu, harus panggil rekan gurunya, terus cari tahu kenapa, diajak ngobrol bersama, ibarat kata kayak proses coaching gitu ya, kemudian cari solusi bersama, dan kemudian nanti dimonitoring. Nah, kira-kira Bapak akan melakukan ini kapan? Besok kayaknya. Besok ya. Semakin cepat semakin bagus nih. Iya, Pak, kan ini kan alternatif pertama ya. Alternatif pertama kan besok Bapak mau panggil terus cari tahu kenapa, cari solusi bersama, kemudian monitoring. Kita kan harus siapkan juga ya, misalkan ada ndak sih yang dari Bapak plan yang lain, misalkan andaikan ini nggak terjadi, maksudnya misalkan ini nggak ketemu solusinya, kira-kira ada lagi yang lain ndak yang bisa Bapak lakukan? Kalau saya sanggup menghadapinya, mungkin akan diperpanjang pertemuannya. Baik. Kalau saya kan nggak mungkin seharian sama dia kan, maksudnya itu ya dari pagi sampai sore kan sama aja saya menculik dia supaya tidak mengajar ke kelas kan. Gitu. Saya juga udah jam mengajar juga. Jadi mungkin akan dilanjutkan besoknya atau bagaimana. Kalau itu tidak selesai untuk menuntaskan masalahnya lah gitu. Baik. Apa ukurannya menurut Pak Fajri ketika apa yang Bapak lakukan ini, baik yang cara pertama atau cara kedua berhasil? Yang pertama paling tidak saya sederhana sih. Saya pengennya menjadinya pelan-pelan, tapi ini akan bertahan lama. Saya nggak mau yang kayak kemarin kayaknya langsung dia mau, tapi kembali kumatnya nggak apalah. Iya kumat kan. Kemarin tuh udah bagus masuk kelas udah, habis itu kumat lagi dia. Obatnya habis lagi. Jadi
Mungkin yang kemarin 45 menit atau 1 jam mengajar baru masuk, ini mungkin ya 30 menit. Oh, heeh. Ya masih nggak bagus kan, tapi setidaknya ini nanti pelan-pelan 30 menit ke 20 Oh, menit, 10 menit gitu. oke. Begitu juga mengajar di kelas, kayaknya saya harus monitor ke siswa juga deh kayaknya. Baik, berarti Pak Fajri indikatornya berhasil atau tidaknya ada perubahan ya Perubahan, daripada si guru ini sekalipun itu bertahap, bertahap. 30 menit dulu, nanti dipantau, kemudian 30 menit kemudian gitu ya. Hmm. Baik, Pak Fajri, kita sudah menemukan solusinya ya sama-sama. Kira-kira bagaimana apa yang Bapak dapatkan dari hasil pembicaraan kita bersama? Ya solusi kenapa Solusinya. kerjanya. Ya, Oke. karena kemarin ini saya mau ngapain sih ini gitu kan, sudah mikir, duh, ini kemarin sudah dipanggil kok masih ini, kayaknya saya perlu ngobrol deh kayaknya. Iya, Siapa baik. tahu ada yang bantu saya. Ya, alhamdulillah hari ini saya dapat solusi. Saya enggak mau macam-macam aneh-aneh, tunggu lama-lama, besok langsung eksekusi ya gitu. Baik. Apa yang Bapak rasa dari percakapan kita hari ini? Ya senang aja saya terbuka, jadi kan saya nggak mikir sendiri, Iya, baik. ada teman untuk berpikir. Nanti pada saat proses pelaksanaannya, kira-kira ada ndak orang yang Bapak bisa mintain tolong untuk membantu? Kan kalau misalkan Bapak kan juga ngajar ya, kan ndak mungkin memonitoring dan semuanya sendiri. Kira-kira ada ndak yang bisa membantu Bapak? Ya teman-teman sebetulnya, karena saya juga tahu informasi dari teman-teman kan, Oh, iya iya iya. dari guru piket gitu, dari sekretaris. Saya kan kurikulum Waka itu di tempat saya kan dapat sekretaris satu-satu. Nah, Oh. jadi sekretaris juga bisa bantu. Kira-kira saya perlu obrolin ini ke kepala sekolah nggak sih? Iya, menurut saya ketika Bapak jadi ini kan berarti Bapak ada sekretaris ya? Iya, Masing-masing tadi masing-masing waka ya punya ada. sekretaris. Nah, berarti nanti sekretarisnya Bapak yang akan mengingatkan Bapak. Hmm. Kalau kalau Bapak bertanya ke saya, apakah perlu nggak saya ngomong sama kepala sekolah? Ya, saya kembali bertanya kepada Bapak. Menurut Bapak sejauh mana pentingnya untuk menyampaikan kepada kepala sekolah? Itu saya tuh kayak gini loh. Gimana ya, kita ini kan kerja ya di sini kan. Ya namanya juga temen juga biasa ketemu. Ya, kekhawatiran itu kan kalau akhirnya kepala sekolah nggak senang macam-macam, Hmm, ada eh, berkas-berkas kemudian tidak ditandatangani, hmm, akhirnya kan kasihan dia juga. iya. Makanya itu saya tuh atau saya bereskan aja dulu ya, kalau nggak beres baru ke kepala sekolah gitu ya. Baik. Misalkan menurut Bapak, sejauh mana sih menurut Bapak pentingnya kira-kira kalau Bapak menimbang nih, kan tadi bersama dengan sekretaris ya bantu memantaunya. Kemudian ada pilihan gimana nih kalau saya juga ngomong sama kepala sekolah gitu kan. Kalau menurut Bapak dari dua cara ini, mana yang bisa lebih efektif? Cukup dengan hanya sampai di sekretaris aja atau perlu bantuan dari kepala sekolah? Kalau ke sekretaris ini kan maksudnya untuk supaya memantau Hmm, ini, maksudnya target ini bisa selesai, hmm. tujuan ini bisa selesai. Berubah apa tidak ya? Eee, Kalau ke kepala sekolah itu sebenarnya ya untuk melaporkan permasalahan aja ini. Hmm. Berarti kalau hanya untuk melaporkan, kira-kira menurut Bapak, apakah itu efektif atau tidak, kepala sekolah dilibatkan di dalam proses Ya, penyelesaian tadi saya masalah? tadi saya kepikiran ya kayaknya, atau saya coba dulu ini, kalau masih gagal juga saya ngomong dah ke kepala sekolah. Maksudnya saya datang ke kepala sekolah itu nggak kosongan, ya kan. Saya udah Pak, Hmm. ini Pak, sudah ini Pak, ini bingung sudah Pak, saya mau ngapain lagi. Oh, iya iya, baik baik baik. Iya, berarti ini rencananya Pak Fadri mencoba dulu sendiri Heeh. dengan bantuan monitoring dari sekretaris. Nanti kalau memang kelihatannya tidak berhasil, baru nanti bisa datang ke kepala sekolah. Ibarat kata mengurangi beban kepala sekolah juga ya. Jadi kan ini Pak saya sudah lakukan ini, sekarang tidak tahu sudah mau ngapain. Tinggal nanti minta tolong dari kepala sekolah. Begitu ya Pak ya? Iya ya. Ya, baik Pak Fajri, nanti mungkin kita bisa ketemu lagi ya untuk tahu perkembangannya bagaimana, Siap, sejauh siap. apa yang sudah Bapak lakukan. Oke. Terima kasih untuk pembicaraan kita hari ini. Semoga rencana Bapak berhasil. Amin, amin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Cut. Oke. Selamat siang Ibu Silvi. Selamat siang, Bu Asriani. Kita ketemu lagi ya Ibu Silvi ya. Iya.
Kemarin sudah melaksanakan praktek coaching ya Ibu ya? Sudah Bu, saya sudah lakukan dengan Pak Fajri. Oh iya. Bagaimana perasaannya Bu setelah melaksanakan praktek coaching? Agak tegang ya Bu ya. Sebenarnya agak tegang karena kan ya belum terlatih lah ya, tapi ya puji Tuhan bisa berjalan dengan baik. Kalau menurut Ibu Silvi, kira-kira bagaimana pengalamannya setelah sebelumnya yang kemarin kan ada kan yang pas ruang kolaborasi pernah melaksanakan praktek coaching juga, dan yang kedua ini melaksanakan praktek coaching juga dengan Pak Fajri. Bagaimana tanggapannya? Ya, kalau dibandingkan ini lebih baik ya daripada yang kedua. Cuman memang tetap masih butuh peningkatan menurut saya. Karena tadi saya sempat kehilangan fokus setidaknya 3 atau sampai 4 detik lah ya. Gitu. Jadi ke distraksi kayak gitu. Jadi Apa kira-kira yang menyebabkan seperti itu? karena saya itu tadi Bu, makanya kan saya bilang ini saya harus meningkatkan kemampuan berpikir mendengar aktif gitu. Karena ketika Pak Fadli menyampaikan masalahnya di kepala saya sudah muncul jawabannya gitu. Oh, ini harusnya gini kayak gitu. Sementara kan kita tidak boleh begitu kan. Jadi untuk berusaha mengembalikan pikiran saya untuk jadi pendengar yang aktif itu otomatis kan ada 2 sampai 5 menit 5 detiknya itu kan hilang percakapannya Pak Fajri itu dari saya kayak gitu. Oke. Saya lihat tadi Ibu Silvi tadi sudah melaksanakan praktek coaching dan Ibu juga mengatakan seperti ini, kompetensi yang ingin dicapai itu atau yang ingin diobservasi itu adalah pendengar aktif. Apakah sudah terlaksana dengan baik menurut Ibu Silvi? Sekalipun di awal tadi tempat yang saya sampaikan tadi ya agak sedikit salah, tetapi kemudian di belakangnya menurut saya sudah lebih baik begitu. Jadi bisa mengatasi ya? Iya, sudah bisa mengatasi. Memang sih kalau mulus 100% saya pikir kalau dalam sekali kan belum bisa ya. Tapi bagaimana yang paling penting saya mengembalikan kembali itu kan ke tujuan semula itu. Jadi tadi dia sudah berhasil mengembalikan ke konteks awalnya. Iya. Oke, untuk praktek coaching model Tirta ini kan ada beberapa langkah-langkah yang diterapkan. Ada tujuan pembelajaran, ada tujuannya, terus ada identifikasi, dan ada rencana aksi, dan yang terakhir adalah komitmen. Apakah sudah terlaksana menurut Ibu Silvi? Menurut saya sudah terlaksana semua sesuai dengan alurnya Tirta. Jadi saya sudah menanyakan tujuan awal pembicaraan, kemudian sudah menggali masalahnya, kemudian sudah menanyakan rencana aksi dan menanyakan tentang komitmen pelaksanaan. Iya, oke. Berarti itu tadi refleksi dari Ibu Silvi ya? Iya. Ya. Berarti kembali ke saya akan mengutarakan dari hasil observasi yang saya lihat Ibu. Iya. Jadi kalau yang saya lihat itu Ibu sudah bisa lebih rileks bertanya kepada coachnya. Jadi Ibu selaku coach itu sudah mampu melaksanakan alur Tirta itu dengan lancar. Jadi saya lihat sudah ada tujuannya, bagaimana Ibu menanyakan topik yang akan dibicarakan pada hari ini misalkan. Terus yang kedua ada identifikasi. Walaupun tadi ada kelihatan agak menjurus melebar ya, kelihatan Bu ya. Tapi Ibu mampu menguasai. Di sini Ibu menanyakan identifikasi masalahnya kepada Pak Fajri. Bagaimana perencanaan yang akan dilaksanakan. Ya, terus itu ada rencana aksi yang Ibu tanyakan juga, ada hambatannya, ada strategi, dan ada alternatif. Alternatif itu saya lihat, Ibu bisa di situ kelihatan Ibu menanyakan beberapa alternatif, jadi bukan terfokus pada satu saja. Tapi Ibu memberikan peluang kepada si coach ini menemukan potensinya, menemukan jalannya, solusinya untuk solusi terbaik. Jadi kalau mungkin tidak berhasil alternatif yang pertama, bisa melaksanakan alternatif yang kedua. Terus saya juga lihat komitmen ya, sudah berjalan juga ya. Ada Ibu tanyakan komitmennya, dan ada juga tindak lanjutnya sudah ditanyakan juga. Dan seterusnya saya lihat juga ekspresi Ibu juga sudah cukup bagus, luar biasa. Terima kasih. Dan untuk yang kompetensi yang akan Ibu
inginkan di observasi itu adalah pendengaran yang baik. Ibu tadi bilang sempat Bu ya, Terdistraksi. terdistraksi ya. Ya, tapi saya lihat cukup bagus, artinya Ibu mampu menguasai diri sendiri. Ibu mampu memotivasi diri Ibu sendiri, artinya sempat terblank sedikit tapi kembali lagi. Jadi saya lihat itu Ibu Silvi bagaimana mengolah pertanyaan dan merangkum kembali, otomatis kan kelihatan, oh iya, betul, Ibu Silvi di sini betul-betul menjadi pendengar yang baik. Dan mudah-mudahan untuk seterusnya bisa menjadi pendengar yang baik juga. Tetapi saya mengharapkan bukan saja cuma menjadi pendengar yang baik, tetapi ketiga kompetensi juga itu harus terlaksana dengan baik juga, Bu. Yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah bagaimana Ibu fokus kehadiran penuh. Terus yang kedua, bagaimana Ibu menjadi pendengar yang aktif. Dan yang ketiga, bagaimana Ibu menanyakan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Terus selanjutnya Ibu, pertanyaan saya, kira-kira setelah melaksanakan praktek coaching ini, kompetensi apalagi yang akan ingin Ibu kembangkan? Tentunya yang pertanyaan berbobot ya. Jadi kalau misalkan dari kompetensi itu, yang pertama saya adalah pendengar aktif, yang kedua adalah pertanyaan berbobot. Karena kan tidak gampang juga ya membangkitkan seorang coach untuk mau mengeluarkan semua isi hatinya, mau diajak berpikir kayak gitu. Kadang-kadang kan yang sering saya temui coach itu merasa capek untuk diajak mikir gitu kan. Jadi itu kan butuh kemampuan dari si coach-nya untuk mengarahkan, maksudnya untuk menggali supaya coach-nya mau belajar berpikir. Kira-kira dari praktek yang Ibu lakukan itu bagaimana caranya supaya Ibu bisa lebih menggali lagi si coach ini supaya bisa mengeluarkan potensinya? Menurut saya memang benar sih bahwa teorinya bahwa kita harus muncul rasa ingin tahu itu. Jadi kalau kita tidak muncul rasa ingin tahu itu, akhirnya kita mandek di situ, ndak keluar pertanyaan apa-apa gitu. Tapi kalau ketika kita mendengar coachnya ini berbicara, kemudian kita muncul rasa ingin tahunya itu, maka muncullah di situ pertanyaannya gitu. Jadi saya pikir yang harus saya lakukan pertama kali adalah memunculkan rasa ingin tahunya itu gitu terhadap apa yang diceritakan. Ya, muncul rasa ingin tahu, tetapi tetap ya Bu ya, tetap fokus pada masalah yang ada. Tetapi sebagai coach ini kita tidak boleh larut dalam masalah si coach ini. Kita sebagai coach ini tidak boleh larut dalam masalah coach ini. Jadi kita harus bagaimana caranya kita tetap bersikap netral ya. Ya, bagaimana supaya kita supaya si coach ini bisa memberikan solusinya sendiri. Bukan kita yang memberikan, tetapi si coachnya ini yang menemukan dari motivasi dirinya sendiri. Baik, Bu. Terus Ibu Silvi, kira-kira tadi penilaiannya dari Ibu itu untuk praktek coaching, untuk pendengar yang baik, tadi nilainya 5 ya Bu ya? Setelah praktek coaching ini, kira-kira menurut Ibu sudah sampai di level berapa Bu? Di 7 ya Bu ya. 7 ya? Iya. Belum sampai 10 ya Bu ya? Belum. Menurut saya sudah sampai di 7, yaitu tadi saya bisa mengembalikan fokusnya kembali ke semula gitu. Kira-kira apa alternatif Ibu Silvi supaya bisa mencapai di level 10 itu Bu? Pastinya harus banyak berlatih ya. Jadi menurut saya harus banyak berlatih, mungkin mendengarkan, jadi pendengar ya. Kadang-kadang kan kita saya ya pribadi sebagai seorang guru itu kan kebiasaan kita yang harus bicara nih sama orang kayak gitu. Kita yang harus memberikan saran kepada orang. Tetapi di dalam proses ini saya belajar untuk dengarkan gitu. Jadi mungkin memang harus perlu belajar untuk mendengarkan orang. Jadi betul-betul memang di sini kompetensinya yang Ibu harapkan itu adalah menjadi pendengar yang baik ya Bu ya? Betul. Iya. Untuk tindak lanjutnya tadi bagaimana Bu dari si coach ini? Maksudnya mohon maaf? Tindak lanjutnya apakah akan berkelanjutan atau? Iya, jadi tadi saya sudah membuat kesepakatan dengan Pak Fajri, jadi nanti ketika proses monitoringnya, kan itu kan bertahap nanti ada beberapa kali mungkin saya akan bertanya kembali atau bertemu kembali dengan Pak Fajri untuk memantau bagaimana perkembangan berikutnya.
Ya, oke sip. Oke, Pak Fajri lagi, Ibu Silvi, bagaimana perasaannya sekarang? Luar biasa senang sih dan menyadari bahwa, oh iya ya ternyata saya kurangnya di sini gitu, bahwa betapa saya memang perlu banget untuk belajar menjadi pendengar yang baik gitu. Dan merasa senang juga ya sudah bisa menemukan teman-teman kita ini bisa mendapatkan solusinya Iya, sendiri. betul. Oke, Ibu Silvi, saya ucapkan terima kasih atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Ibu Silvi ini berjalan dengan sebaik-baiknya dan berjalan lancar. Baik, terima kasih banyak juga Bu Hani.